Yang pertama kata beliau, education must begin at birth. Pendidikan itu harus dimulai sejak lahir. Harus mulai diupayakan. Jadi minal mahdi ilal lahdi kalau dalam bahasa Arabnya. Dari buayan ibu yang sejak dia lahir sampai nanti liang lahat. Jadi sudah harus dimulai. Karena seperti sering saya sampaikan, manusia itu paket potensi, bukan paket jadi. Dalam dirinya ada banyak potensi macam-macam dan lengkap sekali. Ingin jadi apa saja bisa, tergantung nanti yang diaktifasi yang mana. Jadi beda dengan binatang, beda dengan makhluknya Allah yang lain yang bukan manusia. Kalau binatang kan paket jadi. Sapi itu ya melahirkan, ya tidak lama setelah itu anaknya sudah persis mirip kayak ibunya. Ya bisa jalan-jalan, ya bisa. Tapi kalau manusia kan tidak, nunggu lama bisa utuh jadi sosok manusia yang lengkap akal budinya. Nah, ini makanya tadi saya bilang manusia itu istimewa karena dia bisa jadi apa saja. Kalau binatang kan seragam, makhluk apapun kan seragam yang selain manusia. Jadi kuda di Indonesia dengan kuda di Eropa dengan kuda di India ya sama seperti itu, gayanya, tabiatnya, karakternya kuda. Tapi kalau manusia enggak, punya beda-beda. Bahkan dari tempat yang sama itu bisa lahir manusia yang beragam. Nah, ini menariknya manusia. Maka dia begitu dia lahir harus mulai dirancang bagaimana cara membesarkannya lahir dan batin. Apa saja yang harus saya aktifasi dari anak ini. Nah, kalian mungkin bisa mencermati diri kalian masing-masing ya. Kok aku jadi orang kayak gini ya? Ngamuan, baperan, tersinggungan misalnya. Itu kira-kira kemarin dalam sejarah hidupku yang teraktivasi apa dari diriku? Potensi apa yang muncul dan potensi apa yang terpendam? Atau jangan-jangan ada yang sangat terpendam sampai hilang. Kemarin kamu berpotensi, saya hilang. Karena tidak pernah dihidupkan lagi. Lingkunganmu tidak mengizinkan itu muncul. Maka Montessori mengawali dengan asumsi pendidikan itu harus dimulai sejak lahir. Kita harus melihat anak-anak sebagai satu mesin, satu media yang akan membawa perubahan pada kemanusiaan. Kita kan sering mimpi kapan ya peradaban manusia itu mulia lagi, kapan manusia itu bisa martabatnya unggul lagi. Kita kan sering begitu, kita punya banyak cita-cita peradaban. Kita ingin masa depan begini, masa depan begitu. Dan kita sering lupa bahwa kalau kita ingin masa depan itu begini dan begitu, kuncinya ada di anak-anak. Jadi bahkan mungkin tidak di kita. Saya tidak tahu apakah di teman-teman ada yang punya potensi itu, tapi yang paling jelas di anak-anak. Mereka lah kunci generasi. Kalau teman-teman mungkin yang sekarang ikut ngaji mungkin available-nya sampai sekitar 30-an tahun lah yang akan datang, itu jos-josnya. Tapi setelah itu mesti mulai turun. Sementara kalau di kemarin rame-rame itu kan Indonesia emas itu 2045. Nah, kalian berarti nanti dapat jatah mempersiapkan. Kalau persiapannya enggak sukses ya nanti 2045 tinggal diingat-ingat saja. Dulu kita pernah bilang 2045, sekarang 2045 ya gini-gini saja. Nah, bisa jadi begitu. Karena harus mulai sekarang persiapannya. Nah, maka ayo kita melihat anak-anak sebagai masa depan. Semoga tidak ada yang melihat anak-anak sebagai beban.
Bahkan sekarang mungkin ada 1-2 yang punya ideologi anti punya anak. Ya, sebenarnya fitrahnya manusia itu berketurunan antara lain. Dalam rangka apa? Melanjutkan cita-cita, mewujudkan cita-cita. Karena durasi hidup kita itu terbatas. Ya kalau sekedar ingin pleasure sih oke. Orang senang-senang. Anak itu hanya merepotkan. Tapi kan kita hidup tidak sekedar ingin pleasure, tidak sekedar ingin senang-senang, tapi juga kita punya achievement, punya target-target yang harus dituju. Yang itu kadang-kadang tidak cukup di rentang waktu usia kita. Perlu dilanjutkan anak cucu kita. Ini antara lain yang mendorong orang kemudian ingin menikah, ingin mendidik anak, ingin punya anak. Dan itu kalau dalam bahasa agama kan bagian dari fitrah. Baik, jadi asumsi kedua, mari melihat anak-anak sebagai aset untuk masa depan, untuk kemanusiaan. Jangan menganggap mereka beban, jangan menganggap mereka bikin susah saja, bikin ruwet saja. Saatnya kita sediakan lingkungan yang bagus untuk mereka, biar seperti saya bilang tadi, yang teraktivasi yang positif-positif dalam diri mereka. Pendidikan yang mampu menyelamatkan umat manusia itu bukan pekerjaan kecil. Hal itu berkaitan dengan perkembangan spiritual manusia, peningkatan nilainya sebagai individu, dan persiapan kaum muda untuk memahami zaman di mana mereka hidup. Jadi menurut Ibu Maria Montessori ini, gimana caranya kita mengelola generasi yang akan datang agar siap, agar mengalami perubahan yang lebih baik dari zaman kita? Ya tentu saja pendidikan. Proyek paling urgent, paling besar bagi manusia itu pendidikan. Karena saya bilang tadi manusia itu paket potensi. Yang mengaktifasi apa? Pendidikan. Kalau dalam Islam bahkan tolabul ilmi itu faridotun. Pendidikan, mencari ilmu itu sifatnya wajib. Kalau itu fardu kan ya setara saja dengan sholat, zakat, puasa, itu semuanya kan wajib. Cuma kita jarang menggaungkan fardunya mencari ilmu ini. Padahal ini salah satu yang harusnya jadi perhatian kita. Orang tidak kuliah tidak masalah, mungkin tidak sekolah juga ya tidak masalah, tapi tidak mencari ilmu berarti meninggalkan kewajiban. Nah, berarti proyek paling besarnya manusia itu kewajiban. Pendidikan. Bukan filsafat, Pak. Filsafat kalau tidak ada pendidikan ya macet dia. Yang semacam ini kan anggap saja jenisnya pendidikan. Orang berpikir seperti yang jadi tujuan utamanya filsafat. Kalau tidak ada mesin yang namanya pendidikan, ya akan sulit berkembang. Maka yang ketiga, asumsi besarnya pendidikan adalah proyek paling besarnya manusia. Jadi yang pertama tadi, pendidikan dimulai sejak lahir. Yang kedua, anak-anak adalah mesin menuju masa depan yang lebih baik. Dan yang ketiga, proyek paling besar kita adalah pendidikan. Perkembangan manusia itu mengalami 4 fase. Yang di titik ini mungkin pola dan model pendidikannya tidak sama. Yang pertama, fase pengembangan diri individu. Ya ini anak yang baru lahir mungkin sampai remaja. Jadi di sini anak mulai membentuk dirinya, lahir maupun batin. Di sini akalnya perlahan-lahan mulai tumbuh, termasuk kepekaan sosialnya mulai muncul. Ini namanya fase pengembangan diri individu. Ini fase paling basic
Nanti kalau dalam teorinya Montessori, ini fase yang melapisi segalanya. Tidak beres di fase ini, nanti akan banyak ketidakberesan di fase selanjutnya. Terbentuknya watak, karakter, gayamu hari ini itu sebagian besar dibentuk di fase awal ini. Maka perhatikan adik-adik kita ya, usia kalau di Montessori 0 sampai 6 tahun. Ini fase emas untuk membentuk seorang manusia. Maka fase ini harus sangat diperhatikan. Yang kedua, fase perkembangan sosial. Kalau ini individunya sudah jadi, dia mulai berinteraksi dengan yang lain, mulai ngerti konvensi-konvensi. Oh, kalau di tempat ini saya harus begini, tidak boleh begitu. Kalau di depan orang banyak tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Fase perkembangan sosial. Mereka mulai belajar keterampilan sosial. Biar saya disukai banyak orang, saya harus begini. Saya harus jadi anak yang sopan. Sopan itu begini kalau di tempat saya. Ini fase perkembangan sosial. Kemudian fase awal dewasa. Kalau fase awal dewasa ini kita mulai milih-milih jalan hidup. Mulai cari referensi-referensi. Aku harus ngapain besok? Aku ingin jadi apa? Ini mulai hidupmu yang sudah mulai terbentuk di fase awal dewasa. Kalau di fase-fase sebelumnya masih menjelajah, tapi di fase ini mulai kelihatan bentuknya. Di fase-fase awal kayak dulu waktu kecil kalian kalau ditanya cita-citanya besok jadi apa, itu kan jawabmu asal saja, sakmu ini sak senengmu, polisi, dokter dan macam-macam. Tapi begitu saat ini mungkin usia-usia kalian ini ya mahasiswa yang mau lulus ya atau yang tidak lulus. Ini fase menuju dewasa. Yang itu kalau ditanya mesti kalian sudah mulai tolak-tolak, sudah mau jadi apa besok mas? Wah tidak tahu ya Pak. Kamu mulai sudah. Ini kamu mulai ngerti bentukmu yang sejati, mulai ngerti dirimu yang asli. Itu membuatmu agak ragu-ragu. Makanya tadi saya bilang ini ngaji, ini pengayaan ya. Maksudnya kalian kan ini sedang akan memutuskan nanti warna hidupmu seperti apa. Itu banyak sekali butuh referensi-referensi. Sekarang kamu tidak seberani dulu. Kalau dulu santai saja bilang dokter Pak, sekarang tidak berani sudah. Iya kan. Apalagi kuliahmu. Saya dulu sih ingin jadi dokter Pak, saya kuliahnya filsafat Pak. Gimana caranya jadi dokter? Dukun mungkin bisa dikit-dikit, bagian ngeramal-ngeramal gitu ya. Baik, nah puncaknya fase dewasa. Fase dewasa ini sudah mulai masuk pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang hakikat diri. Siapa aku? Spiritualitas mulai menguat. Ini fase dewasa sudah. Biasanya fase dewasa ini mengemuka ketika fase awal dewasa tadi perlahan-lahan beres. Kalau masih belum beres, mungkin ada sisi-sisi kedewasaanmu yang muncul, yang refleksi mendalam dan lain sebagainya, tapi tetap tidak prioritas. Prioritasmu mesti lebih ke kapan saya harus kerja, enaknya kerja apa, kok sampai umur sekian tidak ketemu jodoh dan lain sebagainya. Pikiranmu kan masih sibuk di situ-situ, tidak jauh-jauh dari situ. Nanti kalau sudah dewasa, baru kamu tanya pertanyaan-pertanyaan mendalam. Enggak kok Pak, saya sejak muda dulu, sejak SMA sudah bahas yang dalam-dalam kok Pak. Iya, biasanya enggak prioritas. Jadi ada yang lebih kamu pentingkan, meskipun tidak kamu tinggalkan sisi-sisi kedewasaan ini. Ya misalnya pas ngaji gini sih pertanyaan mendalam, tapi keluar dari sini sudah mikir, aduh tugasku belum selesai, aduh makalahku belum beres, aduh skripsiku kok enggak barbar. Itu kan ketika keluar dari sini. Karena memang di fase ini kalian belum fix, belum jadi.
Beda dengan kalau nanti kalian sudah selesai, oh ternyata saya itu oleh Allah ditetapkan nikah dengan ini tuh. Oh ngerti dulu, sejak dulu tak lamar kalau cuma dengan ini misalnya. Oh ternyata pekerjaannya cuma ini tuh. Nah itu kamu baru mulai jadi. Itu biasanya mulai fase dewasa. Nah sekarang kita awali dari sini. Lah terus gimana caranya mengelola fase paling awal itu? Ayo dipahami asumsi-asumsinya dulu. Yang pertama, ini persis saya bilang tadi. Anak kecil itu jangan hanya dilihat tubuhnya. Kalau dilihat badan sama tubuhnya, yo dia kecil. Tapi lihatlah dia di sisi potensinya. Dia ini tidak mewarisi hal instan seperti hewan, tetapi dia ini punya potensi manusia yang harus dikembangkan. Jadi asumsi yang nomor satu adalah, seperti saya bilang tadi, kita itu sebagai manusia penuh dengan potensi. Kalau pakai bahasa filsafat Islam dulu kan manusia itu ada unsur nabatinya, ada unsur hewaninya, ada unsur natikohnya. Bahkan ada kosmos dalam diri kita. Wong kita ini mikrokosmos, alam semesta makrokosmos. Betapa kompleksnya diri kita. Bahkan kalau dalam dunia tasawuf ada unsur ilahiyahnya segala dalam diri kita. Berarti ada potensi ketuhanan. Nah potensi sebanyak ini tidak bisa aktual, tidak bisa muncul kalau tidak melalui jalur pendidikan yang tepat. Itu asumsi pertama. Asumsi kedua, selain potensi, setiap anak punya kecenderungan bawaan psikologis sendiri-sendiri. Jadi dia ini punya gaya dan bawaannya sendiri yang tidak semua orang sama. Ini asumsi kedua. Jadi kalau kita mau mendidik anak-anak usia 0 sampai 6 tahun tadi, kita harus observasi dulu. Anak ini kecenderungannya seperti apa? Gayanya seperti apa? Model yang bisa dekat dengan dia, yang membuat dia nyaman apa, dan lain sebagainya. Yang ini tidak sama setiap anak. Ya, masing-masing anak ada kecenderungan, gaya, bakat. Yang itu bahkan mungkin kecenderungannya sama, tapi kecepatannya beda. Sama-sama pintar matematika, cuma yang ini agak pelan-pelan tapi pasti jawabannya. Kalau ini agak cepat ngitungnya, keliru diulang lagi, dan itu pun masih lebih cepat dari yang pelan tadi. Setiap anak ada gayanya sendiri. Nah itu maka asumsi kedua, ya setiap anak punya rutenya sendiri, tidak bisa diseragamkan. Yang ketiga, anak-anak itu hakikatnya belajar dari lingkungannya, dari interaksinya dengan apa yang ada di sekelilingnya. Maka dalam pandangannya Montessori, daripada dia kita suruh duduk di meja terus kita ceramahi, lebih baik kita biarkan saja dia terjun, belajar dari apa saja di sekelilingnya, tapi kita siapkan apa saja itu. Jadi kalau kita ingin anak kita pinter apa, kita siapkan di sekelilingnya. Mungkin yang merangsang dia untuk menghitung, merangsang dia untuk berpikir ini, berpikir itu, tapi kita siapkan. Itu nanti jadi basisnya metode Montessori. Jadi jangan hanya kita suruh, coba tak kasih tahu ya, ini definisinya, ini tidak begitu. Jadi jangan diceramahi. Kalau diceramahi mungkin dihafalkan, tapi itu tidak lama. Biarkan dia menemukan kebenarannya sendiri, menemukan pengetahuannya sendiri, menemukan rasa ketertarikannya, rasa ingin tahunya sendiri. Hidupkan curiosity-nya. Biar saja, mungkin akhirnya dia cerewet, mungkin akhirnya dia usil, monggo saja. Yang dari situ dia dapat banyak pengetahuan.
Karena kadang-kadang kita itu agak sering saya ceritakan ya, kita sering membunuh justru rasa ingin tahu mereka. Biasanya anak kecil-kecil itu kan agak cerewet. Begitu akalnya tumbuh itu kan dia tanya macam-macam. Ini apa? Itu apa? Kita nunjuk lingkungan sekelilingnya kan. Lihat laptop ini apa ya? Terus di otak adik. Lihat mikrofon ini apa di otak adik. Kan terus kita jengkel. Nah, mungkin kita bentak dia. Kita ajari dia, kita wanti-wanti dia. Kayak gitu ndak sopan ya. Kayak gitu ndak boleh ya terus. Akhirnya sampai pada kesimpulan mungkin anak ini merasa, oh kalau begitu anak baik itu harus pendiam. Oh anak baik itu harusnya ya agak ndak terlalu lincah, ndak terlalu aktif. Pokoknya diam saja, disuruh manut, anak patuh, anak baik. Ketika mindsetnya terbentuk seperti ini, ya sudah, rasa ingin tahunya terbunuh sudah. Jadi kita sering tidak sadar menciptakan lingkungan yang membungkam rasa ingin tahu anak-anak kita, adik-adik